Dalam Matius 21 ayat 1-2 dikatakan bahwa ada 2 ekor keledai yang dibawa kepada Yesus. Sedangkan dalam Markus 11 ayat 1-2 dan Lukas 19 ayat 29-30 hanya dikatakan 1 keledai saja. Jadi sebenarnya ada berapa keledai yang dipakai oleh Yesus? Apakah ini bertentangan? Jadi terlihat bahwa menurut Matius ada 2 ekor keledai yang dibawa ke Yesus, sedangkan menurut Markus dan Lukas itu hanya seekor keledai saja. Nah, di sini apakah ini adalah bagian yang bertentangan? Sama sekali tidak, ya. Kalau kita melihat, ini sebenarnya adalah nubuatan. Peristiwa ini nubuatan. Nubuatan bahwa Mesias itu akan memasuki Yerusalem dan dia akan mengendarai seekor keledai muda. Nubuatannya ada di Sakaria 9 ayat 9. Coba kita lihat. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Ezra Soru. Dikatakan di dalam Matius 2 ekor keledai. Dikatakan di dalam Markus 1 ekor keledai. Dikatakan di dalam Lukas 1 ekor keledai. Apakah ayat ini bertentangan? Pendeta Ezra Soru memberikan jawaban kepada jemaatnya bahwa ayat ini sama sekali tidak bertentangan. Bahkan yang paling anehnya dari pendeta Ezra Soru ini mengatakan ini nubuatan tentang datangnya Mesias. Ini tidak bisa kita katakan nubuatan. Kenapa? Karena orangnya sudah lahir. Kalau orangnya belum lahir, ya akan lahir sekian ratus tahun yang akan datang. Itu baru dikatakan nubuatan. Tapi kalau orangnya sudah lahir, ini tidak bisa kita katakan nubuatan. Pendeta Ezra Soru mengatakan ini tidak bertentangan. Ini sangat bertentangan. Kenapa? Karena ini membahas hal yang sama, tapi isinya berbeda. Dikatakan di sana 1, di sini 2, di sana 3, di sana 4. Ini namanya bertentangan. Kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Ezra Soru selengkapnya. Apakah ayat ini bertentangan atau tidak? Selamat menyaksikan. Dalam Matius 21 ayat 1-2 dikatakan bahwa ada 2 ekor keledai yang dibawa kepada Yesus. Sedangkan dalam Markus 11 ayat 1-2 dan Lukas 19 ayat 29-30 hanya dikatakan 1 keledai saja. Jadi sebenarnya ada berapa keledai yang dipakai oleh Yesus? Apakah ini bertentangan? Oke, mari kita melihat ayat-ayatnya ya. Matius 21 ayat 1 dan 2. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya. Jadi seekor keledai betina dan anaknya berarti 2 ya, ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jadi ada 2 ekor keledai. Markus 11, 1 dan 2. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Berarti 1 saja. Lalu Lukas 19, 29, 30. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung depanmu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat dan belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jadi terlihat bahwa menurut Matius ada 2 ekor keledai yang dibawa ke Yesus, sedangkan menurut Markus dan Lukas itu hanya seekor keledai saja. Nah, di sini apakah ini adalah bagian yang bertentangan? Sama sekali tidak, ya. Kita tahan sejenak. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Ezra Soru. Para pendebat mengatakan di sini Yesus itu mencuri 2 keledai. Pendeta Ezra Soru memberikan penjelasan kepada jemaatnya bahwa ayat ini sama sekali tidak bertentangan. Secara akal sehat manusia, secara akal orang waras, orang yang masih sehat pemikirannya, ayat ini bertentangan. Kenapa? Karena di sana dikatakan 2 keledai, di sini dikatakan 1 keledai. Kenapa bisa berbeda? Padahal ini kan membahas hal yang sama, tapi kok isinya berbeda? Di sana dikatakan 1, 2, di sini dikatakan 1. Nah, di sini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Ezra Soru selengkapnya. Kalau kita melihat, ini sebenarnya adalah nubuatan. Peristiwa ini nubuatan. Nubuatan bahwa Mesias itu akan memasuki Yerusalem dan dia akan mengendarai seekor keledai muda. Nubuatannya ada di Sakaria 9 ayat 9. Coba kita lihat. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion.
Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi memang berdasarkan nubuatannya ini seekor keledai yang muda. Karena nubuatannya bilang seekor keledai, ya sudah, Markus dan Lukas itu langsung menunjuk pada nubuatan tersebut. Sehingga mereka mengatakan bahwa ya ada satu keledai, yaitu keledai muda itu yang dilepaskan dan dibawa kepada Yesus. Ya, tapi juga ada informasi lain dari Markus dan Lukas. Ya, informasinya adalah bahwa keledai itu belum pernah ditunggangi. Coba lihat Markus 11 ayat 2. Kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Atau Lukas 19 ayat 30. Kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Jadi rupanya keledai muda ini belum pernah ditunggangi orang. Nah, bayangkan kalau keledai ini belum pernah ditunggangi, maka secara psikologis dia bisa memberontak saat ditunggangi, ya. Keledai muda itu akan merasa tidak aman kalau dia dilepaskan dari induknya, ya. Nah, karena itu secara psikologi binatang, supaya dia waktu ditunggangi dia tidak merasa tidak nyaman dan memberontak, maka sebenarnya dibawalah dua bersama dengan induknya. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Pendeta Ezra Soru. Kenapa banyak sekali ayat-ayat di dalam Bible ini bertentangan. Kemudian para pendeta itu tidak pernah mengakui itu bertentangan. Padahal secara akal sehat manusia, ayat itu bertentangan. Tapi para pendeta mengatakan, ini tidak mungkin bertentangan, ini adalah firman Tuhan. Tapi nyata-nyatanya itu bertentangan. Kemudian pendeta Ezra Soru menambahkan kepada jemaatnya, bahwa ini nubuatan tentang datangnya seorang Mesias. Ini tidak bisa kita katakan nubuatan. Kenapa? Karena orangnya sudah lahir. Kalau orangnya sudah lahir, kita tidak bisa mengatakan ini nubuatan. Yang namanya nubuatan itu, dia lahir 200 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Orangnya belum ada, tapi ciri-cirinya sudah dikasih tahu kepada publik. Itu namanya nubuatan. Kalau ini kan orangnya lagi menuju ke sana, menunggangi seekor keledai. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan ini adalah nubuatan? Jadi kita itu terkadang gini, mengalihkan jawaban itu dengan membuat isu yang lain. Jadi kita mengatakan kita tidak mampu menjawabnya, tapi seolah-olah kita itu memberikan keterangan yang sangat luas untuk mengulur waktu. Jadi kita berpikir kebohongan kita itu tidak terlihat oleh orang lain, tidak terdengar oleh orang lain. Padahal orang lain, setiap kita berbicara itu memperhatikan bagaimana kebohongan kita. Seperti yang disampaikan oleh Pendeta Ezra Soru, bahwa ini adalah nubuatan. Ini sama sekali bukan nubuatan. Kita bukan mencaci maki atau menghina Pendeta Ezra Soru ataupun Bible-nya. Justru mereka inilah yang memelihara penghujat agama Islam, seperti Edis TV. Pendeta Ezra Soru pernah memberikan pernyataan bahwa dia ini memberikan dukungan penuh kepada Edis TV karena Edis TV ini sudah menyerang agama Islam. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.